Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memilih para pengurus setasi dan juga para pengurus lingkungan untuk menjadi pelayan-pelayan gereja di setasi-setasi kita di Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Mereka tadi telah mengadakan pembekalan, permenungan berkaitan dengan semangat atau spiritualitas untuk datang melayani dan bukan untuk dilayani. Dan juga telah merenungkan mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Maka mari kita berdoa kepada para pengurus stasi dan juga para pengurus lingkungan. Semoga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, dengan penuh cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita juga diajak untuk menutup tahun keluarga, di mana sepanjang tahun ini kita telah menjalani rangkaian tahun keluarga. Tema yang kita renungkan sepanjang tahun ini adalah keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Pada perayaan Kristus Raja Semesta Alam ini, kita mengakhiri rangkaian tahun keluarga. Namun demikian, semangat gereja rumah tangga harus tetap menyala dan berkobar-kobar dalam hidup berkeluarga dan di komunitas umat beriman. Yesus yang adalah Raja menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah umatnya mulai sekarang hingga akhir zaman. Pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, kita merayakan kepemimpinan Yesus yang penuh kasih dan yang memberikan dirinya bagi keselamatan dan keutuhan seluruh ciptaan. Melalui perayaan Kristus Raja Semesta Alam ini, semoga kita semua sebagai keluarga-keluarga Kristiani diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya, serta menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita pun diperkenankan ikut serta dalam perjamuan abadi di dalam kerajaannya di surga. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Kita, kami meluhurkan Kita, kami menyembah Kita, kami memuliakan Kita, kami bersyukur kepada-Mu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, karuniakanlah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau-lah kudus, hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini,
Kami juga menutup rangkaian tahun keluarga Keuskupan Agung Palembang. Kami mohon semoga keluarga-keluarga Kristiani semakin bertumbuh dalam iman, utuh bersatu dalam kasih, dan setia menjadi saksi cinta dan kebaikan-Mu, seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang anak manusia datang dari langit bersama awan kemauan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku."
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada umumnya seorang raja itu mempunyai tempat atau istana yang baik, yang bagus, yang megah. Juga seorang raja biasanya mempunyai wilayah teritorial. Seorang raja biasanya juga mempunyai tentara atau mempunyai prajurit supaya sang raja bisa aman, juga sang raja bisa nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai raja. Seorang raja sungguh-sungguh dihormati dan juga dikagumi. Seorang raja biasanya mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Entah kekayaannya itu mungkin dari usahanya atau dari rampasan rakyatnya. Itulah yang disebut dengan raja duniawi. Tetapi mengapa Yesus kok disebut raja? Dan bahkan titel ataupun sebutan Yesus seorang raja justru diawali ketika dia menjalani penderitaan, mengawali perjalanan disalib ke Golgota. Maka dalam bacaan Injil dikatakan ketika Yesus dihadapkan ke Pilatus, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Lalu Yesus menjawab, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada yang ingin saya garis bawahi berkaitan dengan sabda Yesus. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Jadi Yesus menekankan hati. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Maka dalam teologi moral, hati nurani itu menjadi tolok ukur atas penilaian baik atau buruk. Hati nurani adalah pusat komando kita untuk berbuat baik tentunya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mau menegaskan pernyataan Pilatus. Apakah memang dari hatimu? Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Ketika saya menjadi frater di Pematang Siantar, Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini
dirayakan dengan sangat meriah. Ada lomba-lomba dari paroki, lalu juga nanti ada perayaan Ekaristi bersama-sama, lomba kur, lomba macam-macam berkaitan dengan liturgi. Sungguh dimeriahkan dengan sangat meriah. Kristus Raja semesta alam. Tuhan Yesus adalah Raja semesta alam. Jadi semesta alam ini, langit, bumi, dari ujung Eropa, dari macam-macam semuanya itu, Yesuslah yang merajai. Ya. Apa ada raja yang seperti Yesus? Dia hanya punya wilayah sedikit. Ya. Yesus Raja semesta alam. Yesus adalah Raja semesta alam, Tuhan dari sejarah, Tuhan dari ruang dan waktu. Dia melampaui ruang dan waktu. Ya, ruang seperti ini, waktu, menit, detik, dan seterusnya. Maka dalam bacaan yang kedua tadi sebenarnya mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kerajaannya meliputi alam semesta, seluruh ruang dan waktu. Mulai dari hati manusia sendiri. Dan bahkan dialah Raja kita yang agung dan mulia. Merajai hati kita semua. Hanya mungkin tidak tahu apakah kita mempunyai kesadaran Yesus sungguh merajai hatiku. Yesus merajai kita semua tanpa terkecuali. Ia masuk ke dalam hati kita. Terlebih ketika kita menerima Ekaristi. Menerima tubuh dan darah Kristus. Berarti Kristus merajai hati dan diri kita semua. Sabda Tuhan pernah berkata, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi sabda Tuhan ditaruhkan ke mulut kita supaya kita cecap, kita makan. Menjadi makanan rohani sabda Tuhan itu. Sehingga Kristus merasuk hidup di dalam diri kita masing-masing. Menjadi refleksi bagi kita semua. Bagaimana perjalanan kehidupan kita. Apakah hati kita dirajai oleh Kristus Raja semesta alam? Dan itu pasti ada tanda-tandanya. Orang yang dirajai oleh Kristus Raja semesta alam akan menunjukkan diri damai, Raja damai. Seperti Kristus Raja damai memberikan damai. Raja yang mengayomi, yang melindungi. Dia juga akan mempunyai berkeadilan, sukacita dan damai. Maka semoga Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini juga menjadi berkat terutama bagi para pengurus stasi, para pengurus lingkungan yang akan dilantik pada sore hari ini. Yakinlah kalau kita mempunyai kesadaran Yesuslah yang merajai kita dalam tugas perutusan, maka tugas-tugas itu akan kita jalankan dengan baik, dengan benar, dengan cinta kasih, dan dengan dari ketulusan hati yang paling dalam. Tadi kita telah merenungkan spirit, semangat.
Roh Allah sendirilah yang akan menyemangati. Bila kita lesu, roh akan menggelitik, akan menyemangati kita. Kalau kita sungguh-sungguh peka akan Roh Kudus yang berkarya di dalam diri kita. Roh semangat menyemangati kita semua. Kalau kita mempunyai spirit semangat, maka kita akan melaksanakan tugas seberat apapun. Pasti kita bisa dan kita pasti mampu. Lalu juga kita diajak untuk menjadi pemimpin, menjadi pengurus, menjadi model, menjadi contoh bagi umat yang lain. Yang tidak lain, kita diajak untuk menimba spirit atau semangat itu melalui sabdanya. Di mana sabda itu menjadi pedoman dalam karya reksa pastoral. Dan juga hendaknya sebagai pengurus stasi, pengurus lingkungan, Ekaristi itu menjadi sumber, menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Sehingga pelayanan yang kita berikan karena bersumber dari Ekaristi akan mengalirkan kebaikan, akan mengalirkan cinta kasih, akan mengalirkan keselamatan bagi orang-orang yang kita layani. Maka tugas pengurus stasi, pengurus lingkungan tidak lain juga menyelamatkan jiwa-jiwa, menghantar orang-orang sampai pada perjumpaan dengan Allah sendiri. Maka bagaimana mungkin kalau kita mau menghantar orang lain kepada Tuhan, kalau kita sendiri sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri, dengan Kristus sebagai Sang Raja semesta alam. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mohon rahmat dalam pelayanan Ekaristi ini, semoga dalam reksa pastoral, dalam pelayanan kita sungguh-sungguh dirajai oleh Kristus, Raja semesta alam, Kristus yang merajai hati kita, bukan yang lain yang merajai kita. Bukan egoisme, bukan kepentingan sendiri yang merajai hidup kita, tetapi Kristuslah yang merajai hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, kini tibalah saatnya kita lanjutkan dengan pelantikan para pengurus stasi dan pengurus lingkungan. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Bagi para pengurus stasi dan lingkungan, silakan berdiri.
Bapak Ibu, saudara-saudari, para pengurus stasi dan pengurus lingkungan, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan mau melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah dan seluruh umat, aku berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas sesuai representasi dan lingkungan paroki selaras dengan kemampuan yang ada padaku, yang telah kuterima dari Tuhan. Aku akan menjalankan dan menjalankan demi kesejahteraan dan pengembangan persekutuan umat Allah di paroki penyelenggaraan dan juga secara khusus aku akan berusaha sekuat tenaga agar amanat seluruh tugas supaya aku Palembang semakin terwujud di paroki ini. Karena itu aku akan menjalankan tugasku dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan dengan anggota pengurus stasi dan lingkungan yang lain. Semoga Allah mendampingi aku bersama semua pengurus dalam menjalankan tugas dan pelayanan suci ini. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan kesedihan dan ikhlas saudara-saudari kita ini menanggapi tugas dan perutusan pelayanan yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Maka malah kita mohon berkat Allah bagi saudara-saudari kita, pengurus stasi dan pengurus lingkungan. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami menjadi pelayan umat-Mu dalam pengurus stasi dan lingkungan paroki penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus stasi dan lingkungan dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus datang yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selalu menjalankan pelayanan suci ini. Mereka tetap setia akan kesedihan dan janji mereka tetap setia akan kesedihan janji mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, Allah selalu setia. Ia mendampingi saudara-saudari terhadap segala pengaruh jahat yang merusak pelayanan ini. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di stasi, di lingkungan, dan di paroki, saya meneguhkan saudara-saudara sekalian dalam perutusan dan pelayanan masing-masing. Dan saya tetap mendoakan saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amat.
Terima kasih Pak ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat bertugas ya. Bertugas. Bapak Ibu Saudara-saudari, malah kini kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Allah Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih dan damai-Nya menjadi bagian dari keluarga-keluarga kita dan dunia. Bagi gereja tubuh Kristus. Ya Bapa, semoga gerejamu menjadi keluarga besar yang merangkul semua orang dengan kasih, persatuan, dan kebersamaan, sehingga anggota keluarga mampu menyaksikan kerajaan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga Kristiani. Ya Bapa, berkatilah setiap keluarga agar menjadi tempat yang penuh cinta, pengampunan, dan kedamaian. Semoga keluarga-keluarga dapat menjadi cerminan kasih Kristus dan mampu membina generasi muda untuk mengenal dan mencintai-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia ini. Ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga-keluarga, serta menghormati martabat dan hak setiap anggota keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan karena lemahnya ekonomi, konflik dan perpisahan, kehilangan pekerjaan, serta tergerusnya iman dan harapan. Semoga mereka mendapat kekuatan, penghiburan, dan dukungan sehingga mampu melewati segala kesulitan dengan iman dan harapan yang teguh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini dan seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga dalam penutupan tahun keluarga ini, kami semakin terdorong untuk memperhatikan dan memperkuat keluarga sebagai dasar dari gereja dan masyarakat. Bimbinglah kami agar mampu mengembangkan semangat sehati sejiwa dalam hidup keluarga, komunitas umat beriman, dan masyarakat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para pengurus stasi dan para pengurus lingkungan yang baru saja dilantik, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, anugerahkanlah kepada mereka semangat sukacita dalam melayani, dan semoga Roh Kudus mula yang bekerja, yang meneguhkan, yang menguatkan dalam pelayanannya. Dan juga berkatilah keluarga-keluarga mereka. Semoga Engkau anugerahi rahmat kesehatan, keselamatan, dan sukacita. Dan semoga pengabdian dan juga pelayanannya mendatangkan berkat-berkat untuk kemajuan umat kami.
di stasi-stasi dan juga di lingkungan-lingkungan yang ada di paroki kami. Kami mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hidupkanlah harapan kami akan kedatangan kerajaan-Mu dalam keluarga-keluarga kami. Bimbinglah kami agar senantiasa hidup dalam damai, kasih dan kesetiaan satu sama lain, sehingga kami layak menjadi bagian dari kerajaan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Dan bersihkanlah dan cucilah aku dari segala dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami, khususnya di dalam keluarga-keluarga umat-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban perdamaian yang tak bercelah. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadirat-Mu ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan membebaskan dari. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di dalam surga, kami menjadi pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus,
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, 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 Amin. berkat Tuhan, 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 berkat Tuhan,
Doa keluarga. Keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu, dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu Sang Raja, yang telah mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dan seluruh keluarga umat Kristiani dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman hari Minggu tanggal 24 November 2024. Hari Minggu yang akan datang adalah hari Minggu Advent yang pertama. Petugas KOR dan kebersihan gereja dari lingkungan Santo Petrus. Misa jam 11 siang. Bacaan Ibu Ana Romantin, Mazmur Bapak Sumardi. Organis Bapak Joko Santoso. Pelajaran agama anak SD hari Selasa di gereja jam 3 sore. Hari Selasa dan hari Jumat ada latihan KOR untuk misa perdana Romo minggu depan. Tugas mencuci pakaian dari Santa Teresia, tugas menggosok dari lingkungan Santa Elizabeth. Kolekte pertama berjumlah Rp852.000, solidaritas gereja berjumlah Rp368.000. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, minggu depan Romo Marcelinus Karni mau merayakan misa perdana di tempat ini pukul 11 ya. Jadi pukul 11 siang.
Yang kedua, pertama, saya sebagai pastor paroki mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Gereja Setasi Santo Paulus, Bapak Lukas Sumardi sebagai Ketua Setasi periode yang lalu, beserta dengan seksi-seksinya. Terima kasih banyak atas pengabdian, atas kerjasama, dan juga atas pemberian diri untuk Gereja Setasi Santo Paulus ini. Tentu ada banyak hal yang sudah dipersembahkan kepengurusan periode Bapak Lukas Sumardi beserta dengan seksi-seksinya bersama dengan teman-temannya. Terima kasih banyak sekali lagi atas pengabdiannya, di mana selama ini telah mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan liturgi sehingga perayaan liturgi bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga yang telah nyata adalah rehab pastoran ya. Rehab pastoran yang telah diusahakan oleh pengurus, lalu juga berkaitan dengan catatan sipil terutama untuk keluarga-keluarga yang mengurus ke catatan sipil yang selama ini diusahakan, sehingga banyak yang sudah mendapatkan akte perkawinan dan juga telah, tentu tidak bisa saya sebut satu persatu dalam kata sambutan saya untuk mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas kerja kerasnya yang selama ini ditampakkan. Lagi terima kasih banyak atas pengabdian selama ini. Dan selamat serta propesiat kepada pengurus, yang tadi pengurus stasi ya, pengurus lingkungan ya, belum saya sebut tadi. Terima kasih banyak juga kepada pengurus lingkungan yang ada di Setasi Santo Paulus ini, telah memberikan pengabdian, mengkoordinir tugas-tugas liturgi di gereja ini, dan juga tugas-tugas mungkin di masyarakat, dan juga tugas-tugas di lingkungannya masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, semoga berkat Tuhan selalu melimpah. Dan yang selanjutnya, selamat dan propesiat atas kepengurusan setasi dan juga kepengurusan lingkungan yang baru saja dilantik dan mengungkapkan janji setia untuk melaksanakan tugas-tugas perutusannya. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai Anda sekalian. Tuhan akan menuntun, akan membimbing. Dan dengan penyertaan Tuhan pasti bisa. Dan semoga renungan-renungan, refleksi tadi berkaitan dengan spiritualitas kemuritan Yesus, tugas-tugas yang diemban, sungguh-sungguh nanti kita persembahkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentu keberhasilan kepengurusan itu, baik pengurus setasi atau pengurus lingkungan, itu bisa berhasil kalau juga semua umat ikut ambil bagian. Bapak Uskup dalam rapat koordinasi dengan pastor yang ada di paroki, pastor kepala dan pastor rekan di tahun KBG ini, tahun komunitas basis gerejawi, mengatakan tidak ada
seorang pun umat beriman yang tidak berpartisipasi. Jadi semuanya diajak untuk berpartisipasi dengan caranya masing-masing, meskipun hal itu sederhana dan kecil. Ya, lagi tidak ada seorang pun yang tidak berpartisipasi. Lalu juga tidak seorang pun di antara umat kita yang bersembunyi, Semuanya harus mengenal dan dikenal sebagai paguyuban umat beriman. Sehingga tahun komunitas basis ini gereja sungguh menjadi basis yang luar biasa, terutama di komunitas-komunitas kecil, di mana harapan dari KBG tidak lain adalah ada terbentuk komunitas kecil yang mendengarkan sabda, yang mau sharing bersama, juga mau rela berbela rasa antara satu dengan yang lain. Maka satu komunitas basis itu maksimal itu 10 keluarga. 10 keluarga. Di lingkungan kita ini menurut saya sudah terbentuk komunitas basis meskipun disebut sebagai lingkungan. Maka harapannya lingkungan-lingkungan nanti menjadi lingkungan yang hidup, yang membawa sukacita, yang membawa kegembiraan bagi kita semua, termasuk juga stasi-stasi yang ada di wilayah ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berani mengatakan ya menjadi pelayan Tuhan. Bersyukur bahwa kita semua bersyukur bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil umatnya untuk ambil bagian menjadi pengurus stasi. Ya. Terima kasih banyak pengurus stasi Santo Paulus, Jaya Loka, Ngesti Boga, SP7, SP6, Talang Sindang, dan Pampres. Dan juga yang tidak bisa hadir Cecar. Dan untuk stasi Mandala tahun depan akan dilayani oleh paroki Santa Maria Tugu Mulyo Mirasih. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pengurus stasi dan menjadi pengurus lingkungan. Untuk itu beberapa hal mohon disampaikan pengurus stasi yang lama, dan bisa akan beri kata sambutan, lalu nanti dilanjutkan dengan pengurus stasi yang baru. Dari pengurus stasi akan diwakili oleh Pak Wandi nanti. Ya. Romo, para suster, Sater, Bapak, Ibu, dan saudari-saudaraku. Di sini saya sebelum menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawab saya selama ini, beserta rekan-rekan saya mewakili, saya akan menyampaikan mungkin ya agar umat semua tahu. Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih keterlibatan umat pada pengurus dan juga pengurus. Yang kedua, mohon maaf kami para pengurus, terutama saya sendiri ya. Untuk pribadi saya mohon banyak, beribu mohon, karena banyak sekali mungkin dari tutur kata saya, dari ajak-ajakan yang tidak sopan, atau tingkah laku yang membosankan dan segala sesuatunya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari keterbukaan saya mohon maaf ini
tidak ada menjadi ganjalan bagi Bapak Ibu, adik-adik semua terhadap saya nantinya. Terus yang kedua, saya dulu mulai untuk menjabat hanya diserai buku rekening dari Sinarmas yang nominalnya itu masih utuh 25 juta, bahkan sampai sekarang sudah berkurang. Dan juga satu kunci dapur yang ada di sumur itu dari saya. Dan mudah-mudahan sekarang ada ketingkatan. Sekarang yang ini hangus, saya pindahkan ke Bank Sumsel. Bank Sumsel ini atas nama Santo Paulus, Gereja Santo Paulus. Jadi bukan atas nama pribadi. Ini atas nama lembaga. Dan uang yang tertera sekarang atau yang terjumlah sekarang, kalau dulu memang saya tidak tahu jumlah uang gereja berapa dan bagaimana saya tidak tahu. Saya hanya bisa menyerahkan arsip dan mungkin keuangan hanya catatan salah satunya. Untuk arsip mungkin hanya arsip dari pembuatan tenda dan rehab itu salah satunya. Terus yang untuk sertifikat sampai saat ini memang saya belum pegang arsip, maka untuk itu saya tidak bisa menyerahkan. Tapi harapannya bisa dikejar agar menjadi pegangan untuk Gereja Santo Paulus, walaupun sertifikat itu dengan atas nama keuskupan. Karena ini salah satu tantangan. Ini harapan saya. Yang ketiga, hanya nomor register gereja dari Kementerian Agama. Jadi mungkin dianggap tidak bernilai registernya gereja kita atau sahnya gereja kita. Itulah alat kita untuk pegangan. Terus untuk nominal dari bendahara itu berjumlah yang dipegang sekarang 24.056.300 rupiah. Terus yang ada di buku ini, buku Bank Sumsel itu 10.705.000. Jadi jumlah keseluruhan ada 34.761.300 rupiah. Itu pada saat ini kami serahkan melalui catatan. Dan juga karena ini memang dari lama sudah saya terima, maka akan saya kembalikan juga. Saya kiranya itu Romo untuk penyerahan. Saya dulu baru dia. Catatan tersendiri. Baik. Terima kasih banyak pengurus stasi yang lama yang telah menjalankan tugas selama ini, dan serah terima saya terima, lalu akan dilanjutkan oleh pengurus stasi yang baru. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama bahwa pelantikan pengurus stasi-stasi dalam perayaan Ekaristi tadi. Maka dalam konteks di stasi Santo Paulus, karena ada penyerahan serah terima, maka pada malam hari ini tugas perurusan baru saya serahkan kepada pengurus stasi Santo Paulus yang baru untuk melaksanakan tugas periode 2024 sampai dengan 2027. Maka tongkat
perutusan saya serahkan kepada pengurus yang baru yang akan diwakili oleh Bapak Suwandi. Selamat bertugas. Langsung sambut. Terima kasih. Sebelum sambutan, mau menandaskan soal pengumuman. Jadi besok malam Rabu dan malam Sabtu, tadi disebutkan Selasa dan Jumat kan? Jadi Selasa malam Rabu dan Jumat malam Sabtu, kita jam 7 malam, ada latihan kur di gereja untuk persiapan misa perdana Romo Cekos, jelasnya seperti itu. Ya, Romo Cekos ya Romo Cekos. Jadi mungkin semoga kita bisa semua hadir untuk merayakan hari yang penuh rahmat itu. Terus yang kedua, diberitahukan kepada seluruh pengurus Stasi Santo Paulus, besok malam Selasa kita kumpul lagi untuk membicarakan persiapan Advent dan Natal, juga soal misa akbar atau misa perdana Romo Cekos. Jadi mohon kehadirannya untuk semua pengurus Stasi Santo Paulus besok malam, Senin malam Selasa untuk rapat bersama, dan juga Bapak Prodiakon mohon kehadirannya untuk rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ketua stasi, saya hanya mohon doanya, mohon kerjasamanya, terutama untuk saya pribadi, mohon bimbingan dari Pak Mardi, karena saya memang belum punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi saya tetap minta bimbingannya. Karena 95% itu pengurus itu dari pengurus yang lama, masih comot sana, comot sini, hanya posisinya yang bergeser. Hanya posisinya saja yang bergeser. Maka terima kasih untuk semuanya, mohon doanya dan mohon kerjasamanya untuk seluruh umat. Maka konteks kita ke depan adalah kita bekerja sama sebagai tim, sebagai anggota gereja. Juga untuk stasi-stasi di luar sini, Banpres dan lain sebagainya, kita tetap jalin kerjasama. Tadi Pak Pran sudah mengatakan akan dibuat grup untuk mempermudahkan saling kontak, sehingga kita saling komunikasi, sehingga gereja kita dimanapun kita berada itu menjadi lebih baik, harapannya seperti itu. Karena gereja adalah kita semua, dan Bapak Ibu kita semua sebagai tim dalam kepengurusan ini. Saya hanya sebatas mewakili saja yang bekerja kita semua bersama-sama. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Nanti untuk para pengurus yang tadi ikut pembekalan dan pelantikan, masih ada sesuatu di belakang sana, nanti sebelum pulang silakan untuk makan malam bersama dulu. Terima kasih dan selamat malam. Untuk doa keluarga atau minggu depan itu nanti diganti menjadi doa tahun KPG ya. Nanti akan kami bagikan setelah dicetak oleh DPP. Terima kasih juga kepada DPP yang juga hadir dalam pembekalan ini, memberikan support, semangat untuk stasi-stasi kita. Mari Bapak sekalian kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dalam melaksanakan tugas perutusan untuk melayani gereja, keluarga-keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih yang boleh kami terima dari Ekaris Sabda dan Kurban Putra-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Tuhan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih.